Pertambahan populasi atau jumlah penduduk di Indonesia dalam lebih dari satu dekade terakhir kembali menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam. Peningkatan jumlah penduduk ini tak lepas dari bertambahnya angka laju pertambahan penduduk atau LPP tahun 2010 yang menjadi 1,49% per tahun dari 1,45% pada tahun 2000. Tak hanya Indonesia, dalam beberapa dekade terakhir, populasi penduduk dunia memang terus bertambah. Saat ini, penduduk dunia telah mencapai jumlah lebih dari 7 miliar jiwa. Peningkatan jumlah populasi dunia bertambah secara dramatis sejak beberapa dekade terakhir. Sebelum abad ke-18, penduduk dunia tumbuh sangat lambat. Baru sejak tahun 1750 sampai awal tahun 1900, pertumbuhan penduduk dunia mulai meningkat cepat dan akhirnya sangat cepat. Sejak tahun 1900, ledakan penduduk dunia bertambah seiring peningkatan jumlah kelahiran dan penurunan jumlah kematian. Ledakan penduduk dunia terutama diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang besar, khususnya di negara-negara berkembang. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia juga mengalami ancaman ledakan penduduk. Setidaknya dari catatan sejarah, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan 5 kali lipat tiap 100 tahun. Berdasarkan sensus yang diadakan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1900, jumlah penduduk Nusantara hanya berkisar 40,2 juta jiwa. Namun, pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sudah menjadi 205,8 juta jiwa. Pada sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia telah meningkat menjadi 237,6 juta jiwa. Sebenarnya bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Indonesia secara umum dan juga kita bandingkan laju pertumbuhan Indonesia dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya. Ya, jadi pada periode 2000 sampai 2010 itu laju pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49%. Itu menurut proyeksi sekarang jumlah penduduk Indonesia adalah 255 juta, 255,5 juta gitu ya. Nah itu kira-kira. Nah dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% itu berarti bertambah penduduk dari kelahiran itu sekitar 3 sampai 3,5 juta jiwa per tahun. Sama dengan jumlah penduduk negara Singapura. Jadi di Indonesia, negara Singapura setiap tahun bertambah 1 di Indonesia ini. Sebetulnya komponen laju pertumbuhan penduduk itu kan ada 3. Migrasi, mortalitas, lalu fertilitas. Nah, mortalitas kita ingin turunkan, artinya dia menambah jumlah penduduk kan. Kalau migrasi kita hanya bisa mengatur, tidak bisa melarang dan sebagainya. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui fertilitas. Nah, Indonesia di Orde Baru tahun 70-an ya, ketika awal-awal program gerakan KB dilakukan, itu TFR kita 5,6. Dan kemudian turun menjadi sekarang 2,6. Artinya fertilitas kita turun cukup pesat ya, tetapi terlihat bahwa terjadi stagnansi. Artinya dari tahun 2000 ke 2010 itu fertilitas kita tidak turun seperti yang kita harapkan. Ancaman kepadatan penduduk dan dampak buruknya bagi kehidupan masyarakat sudah lama disadari beberapa kalangan di Indonesia. Pada tahun 1957 misalnya, sejumlah bidan dan penggiat kesehatan mendirikan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Lembaga swadaya masyarakat ini didirikan untuk meningkatkan kepedulian dan perhatian terhadap pencegahan kematian ibu dan anak saat kelahiran, serta untuk mengupayakan perhatian pada kesehatan ibu dan anak, serta perencanaan keluarga. PKBI tujuannya pada waktu itu yang mendirikan oleh banyak guru-guru besar, dokter-dokter ahli kebidanan, ingin menurunkan angka kematian ibu itu saja. Dan salah satu caranya adalah mulai dengan mengatur banyaknya keluarga itu.
timbullah metodenya namanya kontrasepsi atau keluarga berencana. Pada waktu itu memang Pak Karno tidak setuju karena beliau beranggapan bahwa Indonesia masih sangat luas. Jadi rakyatnya masih bisa makan dengan jumlah tanah yang sangat luas. Tapi pemikir-pemikir kita dulu bilang pada satu saat ini tidak akan cukup lagi, sehingga kita harus mulai sejak sekarang mulai mengatur bagaimana penduduk itu dikendalikan. Pada tahun 57 PKPI membentuk apa yang dinamakan program yang namanya keluarga berencana, tapi tidak laku karena isinya adalah bahwa orang hamil itu dianggap sakit, harus pergi ke dokter, harus pergi ke rumah sakit, padahal orang hamil itu sehat, orang mempunyai anak itu sehat. Pada masa pemerintahan Soekarno, upaya PKBI untuk mengampanyekan keluarga berencana dengan melakukan pembatasan kelahiran kurang didukung oleh pemerintah yang lebih pro-natalis atau pro-kelahiran. Tidak heran saat itu total fertility rate atau TFR atau tingkat rata-rata jumlah anak dilahirkan oleh seorang ibu selama masa suburnya mencapai 5,6. Saya bekerja sama dengan hampir semua kekuatan pembangunan, termasuk yang paling menonjol adalah alim ulama. Setelah tongkat pemerintahan berpindah ke Presiden Soeharto, upaya sejumlah kalangan untuk mengkampanyekan pembatasan kelahiran dan keluarga berencana menemukan momentum berkat adanya dukungan yang kuat dari pemerintah. Dukungan tersebut muncul sejak tahun 1967 setelah Presiden Soeharto ikut mendukung deklarasi PBB tentang kependudukan di Teheran, Iran yang ditandatangani 20 negara. Berubah sebenarnya konsep KB dari hanya melahirkan menjadi program KB sebagai pengaturan kelahiran, pengaturan migrasi, pengaturan pertumbuhan, dan bagaimana memerankan penduduk sebagai kekuatan pembangunan. Sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam deklarasi tersebut, pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN untuk merumuskan berbagai program keluarga berencana. Lewat Kepres nomor 8 tahun 1970, LKBN kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Sejak tahun 1975, pemerintah Orde Baru mulai menggalakkan kampanye besar-besaran KB. Karena program ini banyak terkait dengan berbagai faktor seperti faktor sosial, budaya, agama, ekonomi, dan lain-lain, maka pemerintah melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan program ini. Tak hanya kalangan profesional, intelektual, dan tokoh masyarakat, para tokoh dan pemimpin agama pun dilibatkan untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan program KB. Ya, ketika program KB mulai dilaksanakan, ada reaksi keras, terutama dari kalangan agama atau agamawan terkait dengan kita menyalahi ketentuan ilahi dalam melahirkan anak-anak, tetapi cukup kuat alasan dari para ulama sampai banyak fatwa tentang itu, bahwa justru kalau anak-anak tidak disiapkan atau keluarga tidak disiapkan akan melahirkan anak-anak dan generasi yang lemah, dzurriyyatan di'afa dalam Al-Quran itu. Maka umat Islam berdasarkan fatwa ulama, baik Majelis Ulama Indonesia, bahkan juga Muhammadiyah, NU, dan lain-lain, maka KB didukung keras oleh keluarga muslim. Dan itulah faktor yang determinan di dalam keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia, yang bahkan menjadi rujukan atau dijadikan model oleh negara-negara Islam lain.
Tetapi waktu itu saya bekerja sama dengan hampir semua kekuatan pembangunan. Termasuk yang paling menonjol adalah alim ulama. Jadi alim ulama saya minta bantuan agar menjelaskan bahwa pelajaran agama saja itu mendorong orang hidup bahagia dan sejahtera. Jadi pendekatan kita adalah komunikasi perubahan tingkah laku menuju keluarga sejahtera. Dan ini kita yakinkan kepada alim ulama, kepada pemimpin-pemimpin informal dan formal, itu yang dituju. Dan semua setuju. Jadi ada yang sedikit nakal dan sebagainya nggak setuju, tidak kita muat di televisi. Tetapi yang setuju gambarnya kita pasang gede-gede di koran, di televisi, sehingga merupakan satu kebanggaan. Berkat upaya masif yang dilakukan pemerintah Orde Baru ini, program KB tak hanya berhasil menekan angka kematian ibu dan anak, tapi juga berhasil menekan laju angka kelahiran. Keberhasilan itu bukan hanya terlihat dari tingginya angka keikutsertaan warga untuk ber-KB atau menjadi akseptor KB, namun juga tampak dari mengecilnya jumlah anak yang dilahirkan tiap keluarga. Tak aneh, Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berkat prestasinya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Sebenarnya pada tahun 87, 88, 89 kita sudah disorot oleh PBB bahwa program KB di Indonesia lain dari program KB dibanding negara-negara lain karena pendekatan kemasyarakatan. Dan pada tahun 89 berhasil. PBB mengakui Indonesia itu menonjol dan berhasil. Pak Harto dibawa ke New York, dikalungi bintang yang namanya Population Award oleh Sekjen PBB. Disitulah kemudian diakui bahwa pendekatan keluarga merupakan pendekatan yang paling baik dibandingkan negara-negara lain. Jadi pada masa Orde Baru memang sistem pemerintahan kita sentralistik, ya, agak otoriter begitu ya. Jadi A kata pusat, A juga sampai ke bawah. Nah sejak reformasi itu berubah, kita desentralisasi. Begitu juga BKKBN juga hanya lembaga vertikal sampai tingkat provinsi. Kabupaten kota sudah milik bupati wali kota, ya. Jadi maka itu pada waktu masa Orde Baru memang sukses, ada cerita sukses program KB, menurunkan angka fertilitas total. Rata-rata jumlah anak per wanita usia subur selama masa reproduksinya itu dari 5,6 anak menjadi 2,6 anak. 5,6 pada 1970, 2,6 pada tahun 2000. Nah 2,6 anak inilah stagnan sampai sekarang. Beberapa kalangan sempat memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan mencapai 280 juta jiwa. Namun, berkat program KB yang dijalankan secara masif oleh pemerintah Orde Baru, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 hanya bertambah menjadi 205,8 juta jiwa. Dengan kata lain, program KB berhasil menekan kelahiran sekitar 74 juta jiwa. Jadi sejak reformasi ini, karena suasana desentralisasi juga tergantung dari komitmen bupati wali kota, maka program KB katakanlah melemah. Ketika pemerintah Orde Baru tumbang oleh gerakan reformasi, pelaksanaan program KB cenderung melemah. Pemerintahan baru di era reformasi yang disibukkan dengan berbagai upaya keluar dari krisis tidak lagi menjadikan KB sebagai salah satu prioritas. Bahkan, terbukanya keran kebebasan berpendapat di era reformasi mendorong sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan program KB. Beberapa kalangan misalnya mempermasalahkan visi dan misi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera atau NKKBS dengan 2 anak cukup yang pernah dikampanyekan Orde Baru karena dianggap melanggar HAM. Program Keluarga Berencana era dulu
kelemahannya itu belum, ya kalau kita bilang kritik ya, artinya belum terlalu mengedepankan yang namanya human rights. Tadi kan orang misalnya kita menggunakan, ya kritik saya ya, ABRI masuk desa lalu semua dipaksa masuk ke dalam suatu tenda ikut keluarga berencana tanpa kita mengetahui sebetulnya apa itu, walaupun akhirnya mereka menikmati manfaatnya gitu, tetapi tidak ada konfirmasi, jadi artinya mereka setuju atau tidak. Lalu kalau itu ya artinya kan sedikit dipaksa gitu. Tidak ditanya pengennya ber-KB atau tidak. Tidak ditanya pengen KB-nya jenis apa. Karena kan masing-masing orang punya kebutuhan masing-masing. Orang yang menuduh seperti itu karena mendengar ada HAM. Dan kalau itu terjadi, pasti pada tahun 2000 semua yang pakai spiral itu dicopoti. Semua yang pakai pil tidak lagi minum pil, ya kan? Semua yang suntik tidak lagi suntik. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi tidak ada satu arus yang besar, yang orang datang ke klinik nyopoti spiral atau tidak lagi minum pil. Bahkan kebutuhan pil melonjak dengan tinggi. Akibat berkurangnya dukungan politis ini, program KB pada masa reformasi mengalami pelemahan. Bahkan, program KB kian terpuruk setelah keluarnya Kepres nomor 103 tahun 2001 tentang tugas dan kewenangan lembaga pemerintah non-departemen yang salah satu pasalnya berisi pelimpahan sebagian tugas BKKBN pada pemerintah daerah. Desentralisasi kewenangan ini membuat pelaksanaan program KB menjadi tidak maksimal dan tidak menjadi prioritas. Jadi sejak reformasi ini, karena suasana desentralisasi juga tergantung dari komitmen Bupati Wali Kota, maka program KB katakanlah melemah. Tidak bicara lagi banyak orang tidak bicara lagi tentang pentingnya program KB. KB dalam hal ini adalah mengatur jarak kelahiran, mengatur jumlah anak yang ideal kan. Kita katakan dua cukup itu di situ dari segi makro, dari segi mikro juga. Dari segi mikro dari tingkat keluarga. Kita anjurkan sekarang program keluarga berencana ini untuk menunda kelahiran sampai umur 21 tahun. Karena 21 tahun itu adalah umur yang sehat menurut ilmu kesehatan. Supaya bisa menurunkan, menghasilkan anak yang berkualitas. Yang menjadi masalah adalah tidak semua pimpinan pemerintah di daerah, kabupaten dan kota itu menganggap bahwa keluarga berencana ini menjadi suatu prioritas. Karena terus terang proyek ini proyek jangka panjang. Jadi tidak bisa kelihatan sekaligus kita mengeluarkan dana kemudian terjadi perubahan. Tidak demikian. Ini proyek untuk sumber daya manusia mungkin 5 dan 10 tahun mendatang. Sehingga sering dijadikan prioritas nomor sekian, yang sekian. Mereka lebih senang untuk membangun jalan, membuat gedung yang langsung kelihatan. Akibat melemahnya pelaksanaan program KB, angka pertumbuhan penduduk Indonesia kembali mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan kembali tingginya angka TFR atau tingkat rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu selama masa suburnya. TFR di akhir Orde Baru berkisar antara 2,7 hingga 2,2 dan sudah mengarah pada penduduk tumbuh seimbang. Namun, baru 10 tahun pemerintah reformasi sudah meningkat lagi menjadi 3,2 atau berarti setiap keluarga mempunyai anak lebih dari 3 orang. Menyusul naiknya angka kelahiran ini, ancaman ledakan penduduk dan berbagai dampak yang mungkin timbul kembali muncul di Indonesia. Orang kan melihat gerakan keluarga berencana itu sebagai hal yang sebenarnya private kan, keputusan private, tetapi sebetulnya akibatnya itu akan meluas ke masyarakat gitu. Dari sisi tadi kesehatan ya, artinya ibu yang memiliki anak yang jauh lebih banyak kan artinya kurang bisa mengurus diri, artinya nggak ada waktu for me time lah gitu ya. Lalu kalau dari sisi sosial juga tadi kepadatan penduduk akan meningkat di masa depan. Lalu dari sisi lingkungan artinya tanah kita terbatas, lalu kita tinggal di mana-mana ya, artinya mengambil tanah agriculture yang tadinya untuk kita produksi pangan,
jumlah orangnya lebih banyak, pangannya harusnya lebih banyak. Itu ketergantungan kepada import ya. Lalu juga air. Ya memang dalam penentuan jumlah anak itu adalah pilihan, ya adalah hak asasi dari keluarga. Oleh karena itu tidak melanggar HAM karena dia harus memilih. Tapi pemerintah, ulama dan pihak lain hanya bisa memberikan perspektif, memberikan pandangan ya, bahwa ya tidak menyalahi agama. Kalau kita rencanakan keluarga dengan membatasi pada 2 anak saja ya. Karena ini akan bisa menjamin, ya, memastikan kesejahteraan anak terutama menyangkut pendidikan, terutama di kalangan keluarga miskin gitu. Ancaman kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial lain akan dengan mudah kembali muncul bila laju pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan. Nah, jadi bonus demografi itu kalau manusia menjadi berkualitas, maka menjadi anugerah untuk kemajuan sosial ekonomi rakyat Indonesia. Tapi kalau manusianya tidak berkualitas, apa yang disebut bonus demografi itu akan menjadi musibah, menjadi bencana kependudukan. Maka kita sangat khawatir sekali, 2012 ini kita sudah masuk, beberapa provinsi sudah masuk ke masa bonus demografi, di mana rasio ketergantungan antara mereka yang tidak bekerja, usia kerja yang tidak kerja, itu di bawah 50%. Jadi ketergantungannya itu. Nah inilah menjadi peluang untuk kita meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ancaman ledakan penduduk akan menjadi pekerjaan rumah yang berat karena akan meningkatkan beban yang harus ditanggung berbagai pihak untuk mengantisipasi bonus demografi yang bakal terjadi. Karena jumlah penduduk yang berlebihan dan tidak produktif bisa menjadi bumerang bagi sebuah bangsa.